Ya, kita kembali menyaksikan bukan perempuan biasa, on TV Sulsel TV masa kini Good People. Kalau begitu kita lanjutkan lagi ke sorenya bersama KBC ya, seorang banyak banget di aktivitasnya, seorang speaker, organisator dan akademisi dan sebetulnya masih banyak lagi. Kita lanjut. Ya, mengenai flashback nih mengenai pendidikan yang ditempuh dari masa ke masa. Boleh disebutin di mana aja SD apa dan di mana aja tuh Kak? Silakan. Oke. Kalau SD itu di Lahadatu sama Malaysia di namanya itu RJK Saint Stephen. Sempat 3 tahun di situ, kemudian pindah lagi tuh di SD namanya SK Sabah Koko gitu. Negeri apa tuh Kak? Di negeri Sabah. Nah, di situ. Setelah itu saya SMP namanya di SMK Silabukan Sabah Malaysia. Sempat di situ. Kemudian setelah itu saya pulang ke Indonesia sambung di SMA. SMA 4 Watampone. Di situ yang sekarang namanya SMA 13 kalau tidak salah. Watampone sekarang berganti nama menjadi SMA 13. Dulu tuh namanya waktu saya di sana SMA 4 Watampone, SMAPAT gitu orang disingkatnya. Kemudian setelah itu lulus di SMA itu saya lanjut kuliah di Universitas 45. Kemudian setelah itu saya lolos beasiswa Australia Awards Indonesia itu melanjutkan studi di Flinders University Adelaide di Australia. Wow, S2 Australia, pengen dong. Pemirsa pasti pemirsa pengen juga, tapi sebentar kita akan bagi tips and triknya. Oke, jadi pindah-pindah dong Kak ya? Ya, kalau dilihat dari histori pendidikannya tuh begitu. Dari Malaysia, kemudian ke Indonesia, kemudian ke Australia. Oh wow, jadi Malaysia, kemudian pindah ke Bone, ke Makassar, kemudian ke Australia. Sekarang di Makassar lagi. Makassar lagi. Ya ini menarik nih. Sebetulnya apa yang membuat Kak BC ini sampai giat banget ngejar sampai ke luar negeri gitu. Alhamdulillah dan rezeki pula. Itu apa yang menjadi motivasi terbesar buat kuliah di luar negeri? Ya. Alhamdulillah sih bisa dapat dikasih kesempatan sama Allah ya untuk bisa lolos beasiswa Australia Awards itu. Sebenarnya motivasi pertama itu adalah saya ingin melanjutkan kuliah, kalau menurut saya sih di tempat yang terbaik gitu, di mana saya bisa mendapatkan pendidikan terbaik tanpa mengeluarkan, saya kayak dibiayai gitu, ada sponsor yang membiayai, karena kuliah sekarang pendidikan mahal kan, tidak murah gitu. Jadi kita mencari jalan di mana kita bisa dengan kapasitas yang kita punya gitu, kita bisa mendapatkan sponsorship untuk sekolah, apalagi ke luar negeri seperti itu. Nah, akhirnya saya aktif. Nah ini sebenarnya kalau untuk diceritakan jalannya gitu, kenapa bisa sampai dapat itu karena teman-teman komunitas bahasa Inggris mungkin juga yang namanya di Almarkas itu ada namanya komunitas bahasa Inggris Almarkas Pohudi Lightening Studies. Max, betul Max, namanya Max. Teman-teman di situ tuh semua punya kayak aura untuk kuliah ke luar negeri dan itu sebenarnya betul-betul menginspirasi. Samaan kita ya berarti ya, sesama Max ya berarti ya Kak ya. Jadi kita nih sama-sama anggota Max gitu. Nah di situ Max. mungkin yang ada teman-teman dari Max istilahnya jangan maksimalkan kesempatan gitu ya. Kalau memang mas aktif di Max di Almarkas Pohudi Lightening Studies. Kalau saya sih dari situ gitu sebenarnya dikenalkan dengan komunitas bahasa Inggris dan kemudian mendapatkan informasi beasiswa, kesempatan untuk mendapatkan informasi beasiswa lanjut ke luar negeri. Dari sana memang di sana memang saya aktif di banyak organisasi, tapi di organisasi Max itulah satu-satunya tempat di mana saya terekspos gitu, terhadap kuliah luar negeri. Untuk bisa melaju ke luar negeri. Iya, di situ memang tempatnya gitu. Bangga jadi anak Max. Iya. Oke, baik. Jadi memang motivasinya adalah pertama memang suka belajar, kedua orangnya produktif ya. Ketiga ya pengen beasiswa lah pastinya ya. Siapa sih yang nggak pengen kuliah gratis dan alhamdulillah diusahain dan rezeki sudah deh jalanin di Australia. Nah, boleh deh cerita pengalamannya selama di sana apa sih yang hal apa yang berubah dari Kak BC ini? Perbedaannya setelah kuliah di sana. Apa yang membedakan kita kuliah di sini dengan kuliah di Australia? Saya itu pada awal-awalnya ya, ini secara pribadi gitu, kalau mau dicerita. Jadi kalau pada awal-awalnya itu saya tuh orangnya yang
close minded. Jadi close minded tuh yang sedikit-sedikit suka curi, kayaknya yang kayak prasangka Oke, gitu. oke. Dan itu memang itu pengalaman setelah kalau ditanya apa sih yang paling stand out gitu setelah dari luar negeri itu adalah itu tadi saya satu tuh mengalami perubahan paradigma gitu. Ya. Jadi insight apa yang berkaitan dengan apa namanya persepsi saya terhadap sesuatu. Jadi kalau dulu itu pokoknya itu langsung yang kenapa apa gitu kan yang langsung negatif thoughts apa gitu. ya namanya stereotip ya? Iya Ada gitu. stereotip negatif. Suka negatif, suka pokoknya yang kayak apa sih namanya kayak kita kan punya nilai value yang istilahnya kayak kita keep sendiri gitu dan itu yang coba kita paksakan ke lingkungan kita dan itu yang istilahnya kalau tidak bisa mempengaruhi orang contohnya itu kita menjadi stres sendiri gitu. Nah, ketika dari luar negeri itu saya istilahnya mengalami perubahan paradigma itu gitu bahwa sebenarnya di dunia di belahan dunia yang lain di ruang-ruang gitu kehidupan yang lain banyak kehidupan banyak nilai-nilai banyak norma-norma hidup yang istilahnya yang beda sekali dengan kita dan kita tidak bisa memaksakan orang gitu untuk menerima nilai kita value kita tapi kita harus berusaha untuk bagaimana mentoleransi gitu perbedaan-perbedaan. Nah, kalau kita di Indonesia kan kita hidup di komunitas muslim yang umumnya itu besar gitu. Kalau di dunia kan kita termasuk di 3 negara muslim terbesar di dunia gitu. Iya, betul. Menempati urutan pertama kan. Untuk seperti itu. Sementara kalau di Australia itu kan negara yang tidak beragama gitu. Mereka itu masyarakatnya ya tidak punya agama. Maksudnya punya agama masing-masing. Ya masing-masing gitu, tapi tidak menganggap bahwa agama itu sesuatu yang penting gitu. Nah akhirnya kita kalau mau memaksakan gitu nilai kita bahwa harus beragama sama orang yang di sana, kita kan pasti stres sendiri gitu. Berarti perbedaannya adalah agama itu adalah konsumsi pribadi, ya, betul. Sedangkan di negara kita adalah itu sesuatu yang sifatnya umum. Betul. Di sana sifatnya pribadi. Ya itu tuh sesuatu yang istilahnya urusan personal masing-masing gitu. Jadi urusan saya malahan mereka menganggap bahwa apakah Tuhan ada atau tidak itu urusan masing-masing. Oke, gitu. berarti di sini poinnya adalah exchange culture, ya. Bagaimana kita mendapatkan hasanah-hasanah baru, insight baru, betul. terutama pola-pola budaya yang ada di negara seberang atau di negara luar negeri, dan itu yang memperkaya insight kita. Betul. Oh ternyata ada kayak gini ada di nih, luar. betul, Ini nggak ada di Indonesia. Betul. Oh ternyata mereka kayak gini. Benar, Intinya benar. itu di kepala kita ternyata dan ini tuh yang mahal ya kak ya, mahal kak ya. Betul. Oke, baik. Ini saya bukan cuma pemirsa yang penasaran, tapi saya juga penasaran nih. Pengen bertanya terus. Tapi kita keep dulu, don't go anywhere, stay tuned on Net TV Soul, so good people.